Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Ilmi Ramadhani dari kelas Tekom F. Di sini saya akan menjelaskan present perfect tense dan question tag. Yang pertama ada present perfect tense. Present perfect tense adalah bentuk waktu yang menggambarkan aksi atau kejadian masa lalu yang masih terkait dengan sekarang, digunakan untuk menyatakan pengalaman hidup, peristiwa sebelumnya yang masih berdampak sekarang, atau tindakan yang baru saja selesai. Contohnya seperti I have been to Japan. Saya sudah pernah pergi ke Jepang. Atau he has never tried sushi. Dia belum pernah mencoba sushi. Dan they have had dinner. Mereka sudah makan malam. Selanjutnya ada rumus kalimat present perfect tense. Di sini ada subject plus have atau has plus past participle. Subjek dalam kalimat bisa berupa orang, benda, atau kata ganti. Have digunakan sebagai subjek I, you, they, we, dan has digunakan untuk subjek he, she, dan it. Past participle atau verb adalah bentuk kata kerja yang telah melewati masa lalu. Selanjutnya ada contoh kalimat present perfect tense. Yang pertama, saya sudah makan. Dan yang kedua, mereka sudah pergi ke bioskop. Kalimat ini menjelaskan bahwa mereka telah melakukan kegiatan sebelum sekarang atau sudah terjadi di masa lampau. Dan ini adalah contoh-contoh present perfect tense. Selanjutnya ada question tag. Question tag adalah penekanan yang kita tambahkan di akhir kalimat untuk menanyakan persetujuan atau konfirmasi kepada orang lain. Question tag bisa digunakan dalam berbagai situasi dan menggunakan kata tanya. Misalnya kita ingin memastikan sesuatu, mencari persetujuan, atau bahkan ketika kita sedang bercanda dengan teman. Di sini jenis-jenis question tag. Yang pertama ada positive statement atau negative question tag. Kalau kalimat utamanya positif, question tag-nya jadi negatif. Contohnya, you love cats, don't you? Di sini you love cat adalah kalimat positif dan do you adalah question negatif. Dan yang kedua, negative statement atau positive question tag. Sebaliknya, kalau kalimat utamanya negatif, question tag-nya jadi positif. Misalnya, you don't like spider, do you? Nah, di sini you don't like spider adalah kalimat negatif dan do you adalah question tag positif. Dan yang ketiga, imperative statement question tag. Question tag juga bisa digunakan dalam kalimat perintah. Contohnya, open the door, will you? Atau let's go to the mall, shall we? Dan yang keempat, positive statement with positive question tag. Jenis ini sedikit berbeda meski kalimat utamanya positif. Question tag-nya juga positif. Mengapa? Karena kita menggunakan question tag ini untuk mengekspresikan rasa tertarik, marah, atau kaget. Contohnya, she is going ahead with her decision, is she? Question tag positif is she berfungsi untuk menunjukkan rasa tertarik atau kejutan tentang keputusan seseorang. Di sini rumus question tag. Linking verb be atau auxiliary verb positif atau negatif not plus pronoun. Question tag disesuaikan dengan pernyataan yang mendahulinya. Ketika kalimat pernyataan menggunakan linking verb be atau is, am, are, was, were, maka question tag pun menggunakan be. Jika kalimat pernyataan menggunakan primary auxiliary verb atau be, do, have, atau modal auxiliary verb atau will, contohnya will, would, might, can, could, shall, dan should, maka question tag menggunakan auxiliary verb yang pertama atau jika ada lebih dari satu.
Adapun ketika kalimat pernyataan menggunakan main verb selain linking verb be dan tanpa dinampingi auxiliary verb, dummy auxiliary verb, contohnya do, does, dan did, yang digunakan pada question tag pronoun disesuaikan dengan subjek pada bagian pernyataan atau attention dalam hal number, singular atau plural, dan person atau first person, second person, third person, dan gender, female, male, dan natural. Berdasarkan general rule atau aturan umum, positive question tag dapat mengikuti negative sentence atau kalimat negatif. Begitu pula sebaliknya, negative question tag dapat mengikuti positive sentence atau kalimat positif. Selanjutnya di sini ada contoh kalimat question tag. Tujuan dari penggunaan question tag adalah untuk menanyakan informasi atau meminta persetujuan. Ketika menggunakannya untuk menanyakan informasi, posisi penanya tidak tahu apakah informasi tersebut benar atau salah. Pada kondisi tersebut, question tag diberi penekanan dengan intonasi naik atau rising intonation. Adapun ketika question tag digunakan untuk meminta persetujuan, penanya yakin bahwa informasi yang diketahui benar, namun mengharapkan jawaban yang mendukung keyakinannya. Pada situasi itu, question tag dilafalkan tanpa penekanan dengan intonasi turun atau falling intonation. Di sini ada contohnya, you did drink alcohol, did you? Yang artinya kamu tidak meminum alkohol, kan? Nah, di sini penjelasannya, jika penanya tidak tahu apakah lawan bicaranya meminum alkohol dan tidak ingin tahu jawabannya, question tag diberikan penekanan dengan intonasi naik. Jika penanya hanya ingin tahu bahwa lawan bicaranya tidak meminum alkohol dan hanya mengharapkan penegasan, question tag diucapkan tanpa penekanan dengan intonasi turun. Oke, sekian penjelasan dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.